Jadi jam 11 malam itu masih remaji, masih ini loh, cewek, masih muda. Dia kena sihir, terus kemudian saya tanganin habis Isya, badai Isya sampai jam 11. Bayangkan itu ya, baca Quran selama itu. Ya, dengan energi yang penuh gitu loh ya, konsentrasi, fokus. Kemudian selesai, jam 11 itu selesai. Alhamdulillah. Terus kemudian jam 2 saya pulang toh, jam 11 saya pulang. Terus kemudian jam 12 malam apa yang terjadi? Yang terjadi dia, ini cerita dari keluarganya ya, cerita dari keluarganya. Dia terbangun dari tidur, kemudian keluar kamar, terus ditanya sama keluarganya yang masih bangun waktu itu, mau kemana Dok? Dia bilang ada yang manggil-manggil saya dari luar. Terus dia akhirnya cepet banget keluar itu, kayak orang terhipnotis itu ya. Dia cepet banget keluar, sudah nggak kekejar. Depan rumah itu jalan rame. Depan rumah itu jalan rame. Begitu dia buka pintu, terus dia manggil, "Bapak." Ternyata yang manggil suara mirip suara bapaknya, yang bapaknya sudah meninggal. Ada di seberang jalan, dan itu jalannya rame. Begitu dia nyebrang, nggak lihat kanan kiri, kecelakaan, mati dia. Kecelakaan. Jadi selesai ruqyah jam 11, jam 12 dia meninggal karena sihir panggilan gaib, karena kemudian dengan itu dia kecelakaan. Ya. Jadi luar biasa jamaah. Sebab apa? Orang itu kalau kena sihir, kalau dia diruqyah, maka jinnya ini yang keluar akan mendatangi dukunnya dan laporan kalau si korban sedang diruqyah. Otomatis nanti akan diperbaharui sihirnya oleh si dukun tadi. Nunggu ketika peruqyahnya sudah pulang. Makanya kalau terapi ruqyah itu jangan mengandalkan peruqyah. Artinya kalau peruqyah itu sudah pulang, dia harus segera membentengi dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan zikir, dengan doa, dan ibadah-ibadah yang lain. Contohnya apa? Ya kalau sebelum tidur, wudhu dulu. Ya toh? Kemudian baca surah-surah yang disunahkan, ayat ruqyah sapu jagat yang kita sebut, ditiupkan ke tangan, diusapkan dari kepala sampai kaki, kemudian doa sebelum tidur, posisi awal tidur miring sebelah kanan, insya Allah dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, baru haid boleh enggak wudhu? Boleh banget ya. Kemudian yang pertama, mimpi yang buruk tadi ya. Mimpi buruknya biasanya mimpi binatang buas. Teman-teman sudah punya gambaran ya? Sudah punya gambaran? Dan orang yang kena sihir panggilan ini bisa lama-lama jadi gila juga. Stres kan ya? Orang kayak gitu tuh. Ngaruh di psikis enggak kira-kira? Jangan kalau tiap hari mimpi buruk itu kira-kira ngaruh di psikis enggak? Ngaruh. Karena memang sebelum sihir itu dilempar itu biasanya dukun itu bikin intimidasi. Orangnya itu dibikin wis pokoknya gampang emosian, dipancing-pancing emosinya, parno, stres ya. Nah, baru kalau kondisi kejiwaannya buruk, sihir itu dilempar. Dalam kondisi jiwanya yang sedang buruk, emosian, stres, depresi, parno ya. Nah, itu bisa menjadi pintu masuk sihir yang sangat mudah. Bayangkan kalau tiap hari mimpi buruk ya, dia bangun dari mimpinya dalam keadaan ketakutan dan ngos-ngosan ya. Binatang buas tadi, dikejar-kejar binatang buas, bangun dalam keadaan merasa takut dan ngos-ngosan. Coba kalau tiap hari teman-teman itu ngerasain tidurnya tindian, kira-kira berani tidur nggak? Nggak berani tidur, stres. Saya punya pasien yang hampir tiap hari tindian, cewek. Kasusnya dia disukai sama jin. Kasusnya dia disukai sama jin laki-laki. Hampir tiap malam tindian. Terus dia melihat di ujung matanya ini ada yang tidur di sebelahnya.
Dan bahkan ketika dia tidur ayam gitu ya, belum pules, dia merasa badannya, tangannya itu digrepek-grepek sama si jinnya tadi. Dan begitu pules, tidurnya tindian. Bayangkan, dia nggak berani tidur saat itu. Tiap malam nggak berani tidur. Otomatis kalau nggak berani tidur, apa yang terjadi? Ya gampang sakit lah. Lemes badannya, nggak ada tenaga, gampang sakit akhirnya. Lah itu mudah banget kena sihir. Kemudian yang berikutnya mimpi binatang buas. Yang kedua mimpi seakan ada yang memanggilnya. Tapi ini di alam mimpi ya, di alam nyata juga bisa tadi ya. Atau juga yang ketiga mendengar suara orang yang ngajak bicara. Ini bukan ketika tidur, ketika bangun. Kayak ada suara yang ngajak dia bicara tapi orangnya nggak ada. Tapi biasanya spontannya itu kita jawab loh ya. Baru nggak ternyata orangnya nggak ada, baru takut dia. Terus sering was-was, selalu was-was. Banyak meragukan teman dan orang-orang yang dicintai. Dan yang paling sering ini, mimpi dikejar-kejar binatang atau sering mimpi jatuh dari ketinggian. Jatuh dari tempat yang tinggi. Nanti Bu, di beberapa kasus itu memang mimpinya spesifikasi. Mimpinya itu ada yang jatuh dari ketinggian, mimpinya itu ada yang selalu kaitannya dengan air. Nah, itu nanti semua ada artinya. Itu ciri-ciri orang yang terkena sihir panggilan gaib. Terus kemudian pengobatannya atau terapi ruqyahnya, bacakan ayat-ayat ruqyah kepada si penderita. Ayat-ayat ruqyah sihir yang kemarin dulu ya, panjenengan yang sudah tulis itu. Nah itu, bacakan ayat-ayat ruqyah sihir itu. Nanti yang kemarin yang kemarin belum datang, boleh nirun catatan temennya, di foto aja, nggak usah dicatat, di foto aja supaya cepet gitu. Dan nanti bisa jadi kesurupan bagi yang di ruqyah. Tapi kalau ruqyah mandiri itu biasanya lebih aman. Karena orang kalau ruqyah mandiri itu dalam keadaan sadar menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia bisa menguasai tubuhnya 100%. Beda kalau di ruqyah. Biasanya kalau di ruqyah itu pasiennya ngantuk, ada yang pasiennya itu pikirannya kemana-mana, ada yang pasien itu ketika di ruqyah melamun, akhirnya kemudian gampang sekali kerasukan ketika di ruqyah. Tapi ada juga yang gangguannya parah, itu ketika ruqyah mandiri selalu kesurupan juga ada, tapi kesurupannya bukan full, tapi biasanya hanya tangan atau kaki gitu. Yang kemarin sudah saya ceritakan tuh, ada orang yang terapi ruqyah mandiri langsung tangan kakinya kesurupan, nyamperin ibunya mau dipukul, tapi dia nggak kuasa untuk menahan itu. Itu berarti ya dia perlu dibantu ruqyah oleh orang lain, tidak bisa ruqyah mandiri karena sudah terlalu membahayakan, reaksinya terlalu ekstrim. Kemudian amalan yang harus dilakukan sebelum tidur, ya, wudhu dan kemudian membaca ayat kursi, atau tadi ya membaca ayat ruqyah sapu jagat yang kemudian ditiupkan ke tangan. Ayat ruqyah sapu jagat tahu ya, Al-Fatihah, Al-Baqarah 1-5, kemudian ayat kursi 2 ayat setelah ayat kursi, 3 ayat terakhir Al-Kafirun, 3 kul.
Kalau sihir ya ditambah Al-Baqarah ayat 102. Tiupkan ke tangan, usapkan dari kepala sampai kaki sebelum tidur. Kemudian amalan yang berikutnya membaca surah As-Saffat setiap pagi sampai selesai. Baca surah As-Saffat tiap pagi sampai selesai. Dan surah Ad-Dukhan menjelang tidur. Surah Ad-Dukhan menjelang tidur. Tapi kalau nggak sempat dengerin, kalau nggak sempat baca, dengerin nggak apa-apa. Dengerin murotal. Tapi kalau bagus, baca. Bagus mana? Baca sama dengerin. Baca. Kalau dengerinnya cuma diem ya, masuk telinga aja. Tapi kalau membaca, telinganya iya. Kemudian apa? Lisannya terapi toh ya, makhorijul huruf. Kemudian getarannya itu juga jadi terapi tersendiri. Ya, cuman biasanya orang itu kalau sakit atau gangguan jin itu mohon maaf banget, maunya cuman diruqyah. Tapi kalau ruqyah mandiri atau baca Quran sendiri males. Itu yang saya paling nggak suka. Kenapa? Peruqyah itu kan treatment hanya di awal loh ya. Kan tidak mungkin peruqyah itu tiap hari datangi rumah. Jadi peruqyah itu akan memperingan dulu. Jadi kayak jin yang nakal-nakal, jin yang bandel-bandel, jin yang kuat-kuat itu diselesaikan di awal sama peruqyah. Nah setelah itu harusnya si pasien ruqyah mandiri dengan cara mendengarkan Al-Quran kalau tidak bisa baca, tapi kalau bisa membaca ya baca. Itu sebagai penjagaan, benteng gaib ya, pager kalau orang Jawa bilang. Tapi kalau habis diruqyah kemudian leha-leha, ya Allah enak banget ya. Nanti kalau kumat lagi hubungi peruqyahnya lagi, nanti diruqyah, selesai ruqyah, peruqyahnya pulang, dia nggak mau ruqyah mandiri, nanti suatu saat kambuh lagi, terus gitu terus, nggak selesai-selesai ya. Jadi setiap pagi baca surah As-Saffat atau mendengarkan. Kemudian menjelang tidur, berarti setelah maghrib ya, atau setelah isya, membaca atau mendengarkan surah Ad-Dukhan. Kemudian membaca surah Al-Baqarah setiap 3 hari sekali, atau mendengarkan juga bisa. Surah Al-Baqarah 2,5 juz, 2,5 jam. Selesaikan dalam sekali duduk, mulai daripada maghrib, leren isya, habis isya lanjut lagi. Wah, udah pernah nyoba atau belum? Itu kan dulu challenge pertama yang saya ajukan. Kenapa kok Al-Baqarah afdaha barokah wa la yastati'uhal batalah? Karena Al-Baqarah ini yang pertama mendatangkan keberkahan, ziyadatul khair, mendatangkan kebaikan. Kemudian yang kedua, sihir sekuat apapun tidak akan mampu menembus Al-Baqarah. Jadi Al-Baqarah ini luar biasa. Makanya madu ruqyah saya itu sudah saya ruqyah dengan full Al-Baqarah sekali duduk. Dan kemudian saya tambah dengan ayat-ayat ruqyah yang lainnya. Karena Rasulullah perintahkan berobatlah kalian dengan madu dan Al-Quran. Makanya kemarin jamaah yang konsumsi madu sama air ruqyah saya, reaksinya nggak pakai lama. Reaksinya seketika, nggak nyampe 5 menit langsung reaksi. Sampai kaget itu ada jamaah, Ustaz reaksinya secepat ini Ustaz? Ya. Kenapa? Karena ini bukan hanya ayat ruqyah dibacakan, bukan hanya diperdengarkan lewat speaker, tapi ini saya ruqyah langsung sekali duduk Al-Baqarah full bertambah dengan ayat-ayat ruqyah yang lainnya. Padahal kemarin air ruqyahnya cuma sebotol kecil, dimasukkanlah dia ke
galon besar itu, kemudian dia cuma minum seteguk, nggak nyampe 5 menit tepar dia, habis itu muntah-muntah. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bukan promosi loh ya, cuman ceritain ya, ya. Kalau beli ya nggak apa-apa. Apa? Sebandel-bandelnya jin, sekuat-kuatnya jin, nggak mungkin bisa ngalahin Quran.